Raungan mesin bertenaga kuda di jalanan yang panas dan ganas tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penunggang kuda besi ini. Harley Davidson, siapa yang sangka motor yang sudah 115 tahun ini menjadi legenda saat ini. Tapi tidak sembarang legenda. Banyak sekali aspek-aspek penting yang harus kita pikirkan untuk mencoba ganasnya mesin bertenaga kuda ini. Saya tidak sendiri, saya bersama Dav. Halo, Bang Dav. Bang Dav ini menjadi riders sudah cukup lama. Abang punya motor apa, Bang? Sebelumnya saya punya Ultra dan sekarang juga ada beberapa tipe juga. Oke. Ultra, tahun berapa Abang mulai suka itu? Sebenarnya saya menyukai motor Harley Davidson ini dari kecil karena dengan kendala dari Indonesia yang harganya lumayan tinggi ya. Jadi nabunglah, saya baru sanggup membeli itu di sini itu beberapa tahun belakang. Dan terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari saya pernah melihat seorang rider waktu itu di Sumatera. Saya ada beberapa rider yang lewat waktu saya zaman masih SD itu. Dengan raungan mesin yang lagi di kelas itu saya dengar orang buk-buk sampai ke dada gitu, saya lari keluar buat lihat. Dari situ saya terinspirasi, wah ini keren banget nih motor gitu. Tapi saya mulai menggali dan akhirnya lebih menjiwai. Saya sih seperti dengar sound dari knalpotnya aja tuh udah kayak bikin saya merinding. Itu bedanya, saya lebih menjiwai ke motornya gitu. Apapun tipe motornya saya tetap suka dengan Harley Davidson. Menjadi merinding dan membuat bergetar di dada, itu yang dialami oleh Bang Dav. Tapi nggak sesimpel itu. Bener Bang, apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan ketika kita memiliki sebuah Harley Davidson? Oke, kalau untuk berkendara motor apapun itu, tapi spesialnya Harley Davidson, yang pertama harus kita persiapkan itu seperti kita mau ride itu adalah kesiapan dari motornya sendiri. Seperti angin ban, pastikan dulu karena ada pressure angin ini yang harus pas dengan tipe motor masing-masing. Dan juga oli, seperti oli karena motor ini kan lumayan panas. Itu kita harus rutin cek seperti rem. Apabila semua ready ya kita ride on. Tadi Abang bilang untuk tekanan ban juga harus diperhatikan. Ya. Apa sih yang harus diperhatikan dan seberapa besar untuk tekanan ban ini? Oke, kalau untuk tekanan ban itu dengan tipe Sportster ini di ban depan itu 30 dan ban belakang 35. Jadi setiap tipe motor Harley ini punya tekanan angin yang berbeda. Gitu. Baik. Karena itu juga akan berpengaruh di saat kita berkendara. Tadi Abang bilang ada oli. Ya. Kenapa oli? Kenapa saya bilang oli? Karena dengan Harley ini dengan engine yang begitu besar cc-nya, pasti dia akan lebih panas. Jadi otomatis oli itu akan memuainya kan lebih cepat. Jadi tidak ada salahnya kita selalu mengutamakan mengecek oli. Ngecek oli sebelum berkendara jauh. Tapi kalau untuk city riding ya serutinnya aja. Dan juga rem. Kesiapan rem semuanya kalau udah ready, oke, siap untuk riding. Lalu selain itu apa lagi Bang Dav? Lampu kah? Atau sen kah yang diperhatikan atau apa? Kalau untuk lampu otomatis itu wajib karena di dalam regulasinya pun kita harus lampu nyala, apalagi motor udah cc besar, semuanya itu harus wajib nyala. Sen itu udah pasti kita cek sebelum jalan karena itu kewajiban kita sebagai pengendara motor. Nah selain itu kita harus persiapkan riding gear juga untuk city riding maupun riding yang jaraknya jauh, yaitu kesiapannya harus kita siapkan. Tapi mungkin ada beda sedikit kalau kita mau riding jauh lebih komplit. Kalau city riding ya semaksimal yang kita mau. Karena kadang juga kalau dari rumah cuma mau ke kafe buat nongkrong, kita nggak perlu juga terlalu komplit. Tapi tidak ada salahnya kita memakai semua itu lengkap demi keselamatan. Bukan demi gaya, tapi demi keselamatan dulu. Bukan demi gaya, tapi demi keselamatan. Tadi terbagi ada city riding dan juga ada long riding ya Bang, bisa dibilang ya. Kalau city riding apa aja untuk gearnya Bang?
Oke, minimal yang harus kita seperti glove, kita harus disarankan juga memakai glove. Helm udah pasti setiap pengendara diwajibkan memakai helm, dan kebanyakan kita memakai helm yang udah sangat layak untuk berkendara. Baik. Di lain itu kita juga biasa memakai body protector. Cuma kebetulan saya tidak ada bawa karena tidak riding jauh. Baik. Jadi biasa body protector sama semuanya lengkap. Kalau bisa juga dengan jaket, karena itu apabila terjadi small accident gitu, kita paling nggak mengurangi lecet-lecet juga. Kembali ke personalnya si rider itu sendiri, karena kebutuhan itu kenyamanan dia berkendara, kita tidak bisa memaksakan. Karena ada yang suka dengan komplit tapi ribet. Nah, ada juga yang cuma standar safety itu seperti helm, glove, jaket, celana panjang. Karena kalau celana pendek itu juga berbahaya dan wajib pakai sepatu. Oke. Tidak disarankan memakai sendal itu aja. Celana pendek tidak boleh? Panas, bro. Panasnya bisa digambarin, Bang, kayak gimana? Wah, kalau panasnya itu... Karena kan saya belum coba nih, Bang. Oke. Dan kebetulan teman-teman Auto One, saya pakai celana pendek kali ini. Jadi malu saya. Karena harusnya celana pendek bukan salah satu syarat untuk bersiti riding, Bang, ya. Untuk riding. Kalau city riding oke, bro. Karena itu panasnya ya tergantung daya kebalnya masing-masing rider. Ada yang ilmu kebal berarti dia kuat tahan panas sih katanya. Ada jargon yang bilang menunggangi ini bagaikan pengelana kuda besi. Jiwa kita akan tertantang dan tercabik keras untuk beraung-raung bersama mesinnya. Dan saya tertantang. Namun jauh sebelum itu kita harus tetap perhatikan dan utamakan safety riding untuk berkendara Harley Davidson dan motor-motor besar lainnya. Terima kasih banyak, Bang Dav. Siap, brother. Saya izin pinjam sponsornya buat keliling sama teman-teman mumpung matahari belum terbenam nih. Silakan.